Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Ngasbun Egar MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang, sekaligus juga selaku pembina dari Master Nusa. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hartono MM selaku panitia diklat pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Abdul Muiz selaku dari anggota Master Nusa. Yang kami hormati, kami banggakan Mas Dona Agus Setiawan. Selamat sore Mas Dona. Nggih, sehat nggih Mas. Alhamdulillah. Ini narasumber kita Bapak Ibu luar biasa sekali, Mas Dona Agus Setiawan. Semoga saya selalu nggih Mas bisa mendampingi kita terus dalam Master Nusa dan dalam diklat-diklat yang lain. Dan yang tidak ketinggalan, kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu semua peserta diklat, yaitu pembuatan game edukasi berbasis PowerPoint yang dimuliakan oleh Allah. Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat bertemu untuk kesekian kalinya, yaitu masih dalam kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Master Nusa. Untuk sore hari ini selama 4 hari ke depan, Bapak Ibu kita akan belajar bersama Mas Dona nanti dalam yaitu pembuatan edukasi game berbasis PowerPoint. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa dengan nikmat yang kita karunia dari Allah kita rasakan ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita senantiasa haturkan ke pangkuan beliau, ke Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak kemudian. Bapak Ibu Guru Nusantara yang kami hormati dan kami banggakan bahwa Master Nusa sudah seringkali dan banyak sekali diklat-diklat yang diselenggarakan dengan menawarkan berbagai macam pelatihan tentunya, yaitu untuk mendukung kompetensi dari Bapak Ibu semua sebagai pelajar tentunya. Dan selama 4 hari ke depan ini, dimulai dari sore ini, kita bersama-sama nanti akan melaksanakan diklat yang nantinya akan langsung dibimbing oleh narasumber kita, yaitu Mas Dona Agus Setiawan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita berdoa dengan harapan semoga diklat yang kita laksanakan di sore hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan mendapatkan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mengawali acara pada sore hari ini, mari kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya.
Baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Diklat pada sore hari ini, sekaligus nanti membuka secara resmi kegiatan Diklat yang akan kita laksanakan, juga nanti akan disampaikan penjelasan terkait dengan kegiatan Diklat selama 4 hari ke depan. Tentunya akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hartono MM. Kepada Bapak Dr. Andes Hartono MM, disilahkan. Mbak Fitri, Yun Dawuh, apakah suara saya sudah bisa didengarkan? Sampun Bapak, jelas sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang baru saja kita perdengarkan, Mbak Fitri, yang kita dengar maksud saya, itu hasil dari pendidikan, Mbak Fitri. Ya, luar biasa. Matur nuwun. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum saya matur banyak, saya matur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak. Sugeng sonten. Ini agak kami tenggengen saya Mbak Fitri. Ini tadi itu perjalanan. Saya baru saja masuk rumah dalam perjalanan dari Demak sampai ke Semarang ini. Saya matur sedikit Bapak Ibu, kami tempuh kira-kira sekitar 2,5 jam atau bahkan lebih karena banjir yang luar biasa. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, mohon izin bagi saya untuk matur beberapa hal, untuk hal yang memang harus kami aturkan terlebih dahulu kaitannya dengan penyelenggaraan Diklat pada sore hari ini. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama saya aturkan, saya tujukan kepada Bapak Ibu guru yang berbahagia yang pada sore hari ini berkenan hadir pada majelis yang kita semuanya menganggap sebagai majelis yang sangat mulia ini, karena di dalamnya kita berkumpul untuk berbagi ilmu. Matur suwun Bapak Ibu guru atas rawuhnya dan berkenan bergabung dengan Master Nusa pada sore hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih pula saya tujukan kepada, ini tepatnya saya materi anak saya ini, Mas Dona, matur nuwun Mas Dona. Ini sudah menjadi hal jamak Mas Dona, itu kebo harus nyusu gudel itu hal jamak. Maka mohon tidak bosan kami mengundang Mas Dona untuk yang kesekian kalinya untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya. Matur nuwun Mas Dona. Yang berikutnya ucapan terima kasih pula kami aturkan kepada guru kita, kepada Bapak Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Ngasbun Ekar, MPD. Sugeng sonten Bapak. Sonten. Ini tadi saya diparingi dawuh oleh Pak Mus. Pak Direktur belum rawuh. Aduh. Deg-degan. Saya deg-degan karena rawuhnya Bapak rawuhnya Bapak itu bukan sekedar mensupport dari apa yang kita semua saat ini selenggarakan, namun sekaligus menjadi pengesahan atau acknowledgement dari apa yang kita selenggarakan. Insya Allah dengan hadirnya Bapak pada sore hari ini, bobot keilmuan dari apa yang kita selenggarakan ini nantinya akan menjadi yang
bernilai lebih. Dengan demikian, matur nuwun untuk rawuhnya Bapak. Yang berikutnya, Bapak Ibu Guru, saya matur laporan kepada Bapak Ibu dan tentu saja juga Bapak Direktur bahwa pada saat ini yang hadir pada sore hari ini Bapak Ibu dari seluruh Nusantara. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun di sana kalau saya melihat ada Bu Asfia, sonten Ibu. Kemudian ada Bapak Teguh, ada Ibu Ani, sonten Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak Direktur bahwa mereka kalau dipirsani dari demografinya ada yang ngasto di sekolah dasar sampai di SMA, SMK. Kalau dipirsani dari sisi usia ada yang masih sangat junior, namun ada juga yang sudah sangat senior, tentu saja dengan kebijakan yang beliau miliki. Semangat yang luar biasa. Nah, niko Bapak yang rawuh yang hadir pada pertemuan kita pada sore hari ini. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru yang berbahagia, izinkan saya matur beberapa hal lagi terkait dengan lembaga kami, Master Nusa. Ketika kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan Master Nusa ini, tentu kami bertanggung jawab penuh untuk produk yang kami hasilkan. Pertama, kaitannya dengan kualitas ataupun mutu yang kami janjikan, bahwasanya ketika Bapak Ibu Guru kersa belajar bersama kami, maka saya atau kami Master Nusa menjanjikan bahwa apa yang kami sajikan kami pastikan Bapak Ibu bisa menguasainya dengan seperti yang seharusnya dikuasai. Meski penyelenggaraan dari proses pembelajaran ini yang melalui daring atau tatap muka sinkronus semacam ini itu hanya 2 hari, namun saya pastikan bahwasanya instruktur kami itu akan selalu mendampingi Bapak Ibu selama 4 hari, bahkan lebih, Bapak Ibu. Jadi Mas Dona saya pastikan ada di dalam grup, dan pada kesempatan tersebut Bapak Ibu bisa mundur besok, bisa menanyakan kepada instruktur kami apapun yang terkait dengan materi. Bahkan dari pengalaman pernah terjadi ada seorang ibu yang berkenan untuk memperdalam ilmu yang kami haturkan, hingga kemudian akhirnya mendatangi instruktur kami yang tempatnya cukup jauh. Namun karena semangat yang luar biasa, akhirnya hal tersebut dijalani, dan tentu dengan senang hati kami menyambut kehadiran dari Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada waktu itu. Kemudian bersamaan dengan itu pula, maka saya atau Master Nusa memberikan jaminan bahwa produk yang kedua berupa sertifikat akan kami pastikan bahwa hal tersebut bisa digunakan. Kami aturkan ketika melihat buku 4 panduan PAK, maka di sana jelas sekali bahwa lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas mana fakultas tersebut itu berhubungan dengan produk keguruan, maka diperkenankan untuk menyelenggarakan diklat yang bernilai angka kredit. Nah, masih ada beberapa teman yang memiliki keraguan, namun saya pastikan bahwa apa yang diselenggarakan oleh Master Nusa ini tentu saja sudah memenuhi kaidah keharusan yang harusnya dipenuhi. Dan untuk itu kami bertanggung jawab penuh Bapak Ibu ketika nanti barangkali dari kabupaten tertentu itu
menghendaki untuk penjelasan resmi dari apa yang kami selenggarakan, tentu dengan senang hati kami akan memberikan penjelasan terhadap apa yang barangkali masih menjadi keraguan tersebut. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selanjutnya atas keseriusan yang kami lakukan tersebut, maka kegiatan Master Nusa dari hari ke hari saya aturkan, insya Allah atas dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya kami berkembang dan berkembang. Saya aturkan bahwasanya selain diklat yang pada sore hari ini kita selenggarakan, Master Nusa juga menyelenggarakan atau bergerak di bidang penerbitan. Kami mengakomodasi talenta yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang rawuh pada diklat kami, hingga kemudian kemarin pada hari Sabtu seminggu yang lalu menjadi puncak dari apa yang kami bersama rintis kira-kira mulai awal bulan Desember, bahwasanya kami memunculkan ide penulisan dan akhirnya kira-kira seminggu yang lalu dengan ya hampir 100 orang penulis hebat Nusantara yang terdiri dari Bapak Ibu guru, Master Nusa bergerak di bidang penerbitan. Nah, berharap bahwa Bapak Ibu guru yang rawuh pada sore hari ini akan memberikan kontribusi lebih dari talenta dan kepiawaian dari yang Bapak Ibu semuanya miliki. Setelah bergerak di bidang penerbitan, maka akhirnya kira-kira kami jadwalkan dalam 1 minggu ke depan, paling lambat, kami merancang jurnal ilmiah. Bapak Ibu guru, kami pastikan bahwa upaya tersebut menunjukkan keseriusan kami, dan untuk hal tersebut akhirnya vibrasi positifnya didengarkan oleh sejumlah pakar, hingga kemudian akhirnya bergabung dari STIENHI Bandung, itu ada Dr. Anang Sutono. Kemudian dari Solo itu ada Profesor Gioto yang berkenan juga bergabung. Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, di sana ada Dr. Divya Maskuri dan Dr. Abdirah Nugroho. Sedangkan dari Gorontalo ada juga, mohon maaf saya harus membaca kalau menyebut namanya. Intinya Bapak Ibu guru, bahwasanya apa yang kami selenggarakan, insya Allah akan kami lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian terkait dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, yaitu penyelenggaraan diklat, teknis dari penyelenggaraan kami atur bahwa selama 4 hari ke depan terbagi dalam 2 kelompok waktu utama. Untuk hari pertama dan hari kedua, kita semuanya akan belajar secara daring seperti pada sore hari ini. Kemudian, Bapak Ibu, selain dari proses daring yang kita selenggarakan ini, Bapak Ibu itu akan bisa belajar melalui proses mandiri atau luring, yaitu belajar dari apakah itu presentasi ataukah video yang diberikan oleh narasumber kami. Tentu, Bapak Ibu, bahwa fasilitasi dari kami tetap berjalan, dan oleh karenanya maka di grup WA atau dengan itu maka Bapak Ibu guru kami kelompokkan dalam kelompok WA, grup WA. Nah, di sana ada instruktur kami dan Bapak Ibu guru bisa dangu apa saja terkait dengan materi yang kami aturkan. Itu hari pertama dan hari kedua. Kemudian hari ketiga dan keempat, Bapak Ibu guru bekerja secara mandiri, belajar mandiri maksud saya. Di sana sebagaimana dari sisa hari pertama dan kedua yang luring, yang daringnya berjalan masing-masing 2 jam, maka untuk hari ketiga dan keempat Bapak Ibu guru
belajar mandiri selama 8 jam. Namun, kami pastikan bahwa selama itu pula fasilitasi dari instruktur kami berjalan secara maksimal. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, apa yang kita selenggarakan kali ini berupa diklat, maka kami matur bahwa di akhir proses diklat ini ada bagian yang tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Oleh karenanya kami aturkan bahwa penyelesaian dari tugas tersebut yang diberikan oleh narasumber kami itu memang harus Bapak Ibu susun. Nah, kami pastikan bahwa Bapak Ibu Guru bisa mengerjakan karena proses penyelesaian bagian tersebut kami lakukan. Kami senang ketika Bapak Ibu Guru bisa saling berdiskusi, apakah itu dengan teman, sesama peserta, ataupun dengan narasumber kami. Oleh karenanya, kami pastikan bahwa Bapak Ibu Guru semuanya bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baik mungkin. Namun demikian, pengumpulan atau upload tugas, mohon Bapak Ibu Guru berkenan untuk menyelesaikannya secara mandiri. Kami ulangi, menyelesaikan tugasnya itu secara dengan berdiskusi di dalam grup WA, sedangkan Bapak Ibu yang berbahagia, rasanya terlalu lebih saya matur pada sore hari ini. Izinkan untuk mengakhiri dari apa yang harus saya sampaikan ini, menyitir dari didawuhkan oleh mantan Menteri Pendidikan kita, Profesor Dr. Fuad Hasan. Pada saat sebelum beliaunya surut, beliau menghentikan bahwasanya di dunia ini hanya ada 2 hal utama, yaitu pendidikan dan produk dari pendidikan. Ditandaskan oleh beliaunya bahwasanya dari keduanya maka akan lahir 2 generasi, yaitu generasi yang mewariskan atau mewarisi dan generasi yang diwarisi. Di antara keduanya ada sebuah situs. Situs itu bernama pendidikan. Dan disitulah Bapak Ibu Guru 2 generasi tadi bertemu. Generasi yang mewarisi dan generasi yang diwarisi. Oleh karenanya betapa harus kita sadari bahwasanya pada saat ini kita atau Bapak Ibu memiliki tugas yang maha berat, yaitu mengukir bagaimana Nusantara ke depan melalui apa yang kita sebut sebagai pendidikan itu tadi. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, kami ucapkan selamat berdiklat. Monggo kopinya, nyamiannya didekatkan sama dengan saya. Insya Allah kita bisa menyimak apa yang diberikan oleh narasumber kami pada sore hari ini dengan senyaman mungkin. Tidak perlu mencatat barangkali karena apa yang akan diberikan oleh narasumber kami itu semuanya recorded dan Bapak Ibu bisa mengulang berapa kali Bapak Ibu semuanya menghendaki. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Bapak Ibu Guru yang berbahagia, atas izin Bapak Direktur, atas izin semuanya, diklat nasional pembuatan game pembelajaran dengan PowerPoint hari ini dan 4 hari ke depan kami nyatakan dibuka.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Fitri, matur nuwun Bapak Ibu Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan penjelasannya terkait diklat pada sore hari ini yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, demikian kata sambut dari Bapak Ketua Diklat kita, yaitu Bapak Hartono MM, bahwa disimpulkan untuk diklat kita selama 4 hari ke depan, kita melakukan Zoom adalah di 2 hari pertama. Jadi untuk 2 hari berikutnya adalah kita fokus pada koordinasi melakukan LK yang nanti akan dipandu langsung oleh narasumber, karena narasumber kita juga berada di dalam grup Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan risau, dan jangan gelisah, karena kesulitan yang Bapak Ibu hadapi nantinya insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama keynote speech ataupun kalimat pokok ataupun kalimat inti yang akan disampaikan oleh Bapak kita yang luar biasa, yang selalu setia, sabar, mendampingi kita, selalu mensupport kita, yaitu tentunya adalah di Master Nusa, yang akan menyampaikan betapa pentingnya sebuah media pembelajaran di era digital, terutama pada kondisi kita saat ini. Langsung saja waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Dr. Mas Gun Eger MPD. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas nggih suara saya nggih. Sangat jelas. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua Master Nusa yang selalu hadir ya bersama dengan kita. Sehat ya Pak Ketua? Alhamdulillah. Beserta segenap kru ya dan tim di Master Nusa yang saya yakin ini semua siap ya menggawangi acara ini dengan sebaik-baiknya. Ada Mas Muiz, ada Mbak Fitria, dan teman-teman admin yang lain. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Dona Agus. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah cerah ceria hari ini. Betapapun suasana hujan yang mengguyur hampir di seluruh bagian Jawa ini ya, hampir di seluruh Pulau Jawa ini hujan semua, ini di seputar kita juga di sekitar saya masih juga deras yang mengguyur. Tetapi justru mudah-mudahan situasi begini untuk berdiskusi ya belajar mudah-mudahan lebih nyaman ya bagi kita. Lebih-lebih Pak Gubernur ya dalam 2 hari kemarin ya telah menganjurkan kita untuk berada di rumah saja gitu. Rupanya banyak juga ya yang tetap taat ya kepada instruksi Pak Gubernur ya berada di rumah. Oleh karena itu saya punya keyakinan ya teman-teman juga belajar dengan baik ya. Karena kemarin Sabtu Minggu ya 6-7 itu. Bapak Ibu mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi yang sekarang terjadi ya, pandemi yang melanda seluruh bagian dunia ini bisa segera teratasi dan segera dibebaskan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa segera back to school ya seperti sedia kala, dan sebagai upaya untuk kita berkontribusi ya bagi bangsa dan negara khususnya di bidang pendidikan. Yang saya banggakan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ya segenap peserta yang sudah hadir, selamat datang ya di pelatihan ini, ya diklat ini digawangi oleh teman-teman dari Master Nusa bekerja sama dengan Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Jadi sebagai jaminan akademik ya kita turut mengawal konten-konten pelatihannya, konten-konten diklatnya ya, sekaligus kita turut juga mengesahkan sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh gitu. Mudah-mudahan tidak ada persoalan apapun ya.
Kemudian kita juga menghadirkan instruktur-instruktur yang handal ya di bidangnya ya sesuai dengan keahlian masing-masing. Mudah-mudahan ini juga menambah bobot dari apa yang akan Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan sejumlah hal pokok lebih dulu ya, sejumlah kunci-kunci mungkin ini bisa mengawali apa yang akan nanti kita pelajari bersama dengan Mas Dona ya dalam 4 hari. Di awal ini kita perlu menegaskan kembali, ya perlu menandaskan kembali, memahami kembali ya fungsi ya pentingnya media pendidikan ya bagi proses pembelajaran kita. Saya izin share ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya buatkan media sederhana, tapi ini nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar banyak ya dari Mas Dona yang akan menyampaikan secara utuh tentu saja ya mengenai game edukasi ya. Diklat ini berarti sebenarnya masih merupakan salah satu dari seri ya, seri diklat kita tentang media pembelajaran inovatif ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kali ini kita hadir bersama-sama untuk belajar bersama-sama tentang game edukasi ya, tentang game edukasi. Nah, seri pembelajaran media pembelajaran inovatif memang sangat beragam Bapak Ibu, dan pada suasana COVID kali ini di mana situasi sangat membatasi kita untuk kita sebagai guru berkomunikasi secara langsung ya dengan para siswa kita, untuk bertatap muka secara langsung dengan siswa kita, tidak seperti masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu perlu sejumlah strategi, perlu pemanfaatan berbagai media ya yang kita perkirakan akan bisa memfasilitasi para siswa kita. Bahkan yang dimaksudkan oleh Master Nusa adalah bagaimana juga diklat-diklat ini bisa memfasilitasi teman-teman guru di dalam mengelola pembelajarannya. Jadi dengan media pembelajaran inovatif ya, khususnya kali ini kita akan belajar tentang game edukasi. Game edukasi itu kurang nah, maka saya punya keyakinan nanti kita akan mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, ini diklat kita namanya, ini perkenalan saya kira tidak perlu ini karena kita berpacu dengan waktu. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan tantangan pembelajaran. Ya. Sebagaimana kita pahami bersama, pembelajaran kita ya, pembelajaran kita atau sektor pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang banyak terpengaruh ya oleh pandemi COVID-19. Dan mau tidak mau dunia pendidikan sekarang sedang digerakkan ya untuk lebih banyak memanfaatkan IT, gitu. Untuk lebih banyak memanfaatkan media-media yang sebelumnya sebenarnya sudah banyak diharapkan untuk dipelajari ya, digunakan, tetapi harus kita akui pemanfaatannya belum maksimal, dan saat inilah yang kemudian kita harus memaksimalkan ya, memaksimalkan pemanfaatan berbagai media tersebut. Ya, nah, oleh karena itu di sini ya tantangan pembelajaran kita bisa kita identifikasi sebagai tantangan-tantangan yang bersifat internal ya, dan juga yang bersifat eksternal. Internal bisa jadi tantangan pembelajaran itu pada internal diri siswa, bisa juga pada internal guru-guru kita sendiri. Di samping itu juga tantangan eksternal bisa juga berasal dari luar ya, guru-guru kita, sekaligus juga dari luar siswa kita. Jadi semacam lingkungan ya dan sebagainya.
Kalau kita bicara tantangan internal, ya kita harus memahami bahwa siswa kita secara internal memiliki motivasi yang berbeda, minat antara satu dengan yang lain yang berbeda, bakat yang diberikan yang berbeda-beda, potensi yang diberikan yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu banyak ya. Jadi faktor-faktor internal yang menjadi tantangan pembelajaran yang kita selenggarakan. Di samping itu tentu ya kita menyadari bersama sebagai guru kita juga memiliki kompetensi yang berbeda, bahkan latar belakang budaya, latar belakang berbagai hal ya, pendidikan dan sebagainya yang berbeda-beda. Termasuk kita juga memiliki perbedaan-perbedaan motivasi minat ya, karena latar belakang kita berangkatnya juga berbeda-beda, termasuk gaya mengajar kita dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi tantangan pembelajaran juga. Nah, belum lagi ketika kita bicara tentang faktor eksternal, di mana salah satu faktor eksternal penting sekarang adalah bahwa kita sangat terbatas ya kesempatannya untuk bertatap muka langsung dengan siswa. Maka interaksi pembelajaran yang kita itu harus juga kita sesuaikan ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Dalam interaksi normal, dalam situasi normal kita bisa membayangkan sebuah interaksi yang barangkali kira-kira gambarannya seperti ini. Ini pun tidak tunggal ya, artinya sangat banyak varian yang bisa kita dapatkan antara satu guru dengan guru lain ya, antara satu tempat dengan tempat lain ya, di satu sekolah ya, di satu institusi pendidikan dengan institusi pendidikan yang lain dan sebagainya. Nah, lebih-lebih ketika kemudian kita menghadapi situasi lingkungan yang berbeda, ya, kemudian latar belakang berbagai ini juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain, termasuk juga tadi ya, ini bawaan siswa itu secara ini terutama learning style ya, secara internal ya, antara siswa satu dengan yang lain juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda, yang memiliki tipe belajar yang berbeda-beda, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Semua tentu membawa konsekuensi yang berbeda-beda juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah selayaknya kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada, ya baik potensi pembelajaran di rumah maupun potensi-potensi pembelajaran yang bisa kita adopsi dari proses pembelajaran di kelas ya, dengan tentu dengan memanfaatkan berbagai media, salah satunya adalah media pembelajaran yang tepat. Nah, di dalam menggunakan media pembelajaran tentu kita menyadari bahwa sangat penting kita gunakan media pembelajaran itu karena media pembelajaran mampu membuat konkret ya konsep-konsep yang abstrak. Ya, kemudian mampu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik, jadi tidak hanya kata-kata ya, tetapi hal itu bisa teratasi dengan berbagai media yang kita gunakan, apakah itu permainan, apakah itu gambar ya, video dan sebagainya ya. Di samping itu juga ya Bapak Ibu sekalian, media pembelajaran itu juga memiliki sejumlah hal penting lain ya, seperti dapat mengatasi keterbatasan waktu ya, ruang dan daya indera masing-masing siswa dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat berbagai kelebihan ya dari media pembelajaran ini, tentu bisa kita pahami sebagaimana selama ini juga saya yakin Bapak Ibu menggunakannya. Nah, di samping itu kita juga perlu mempertimbangkan ya ketika menggunakan media pembelajaran itu ya, apakah tujuan yang akan kita capai, materi apa yang akan kita sampaikan, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di tempat kita, bagaimana kompetensi kita selaku guru, apakah mampu menggunakan media-media pembelajaran itu atau tidak ya. Ketika media pembelajaran di sekolah kita ya cukup modern misalnya, sekarang mulai banyak tersedia berbagai aplikasi-aplikasi modern untuk proses pembelajaran, apakah kita juga kemudian sudah memiliki kompetensi yang baik dan sebagainya,
ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan penting. Dan oleh karena itu, karena kita memahami bahwa masih ada sejumlah rekan-rekan guru kita yang masih ya memerlukan peningkatan kompetensi di dalam menggunakan media pembelajaran, maka kita sediakan berbagai diklat pemanfaatan media pembelajaran ya untuk proses belajar mengajar, khususnya ketika kita dihadapkan pada proses belajar jarak jauh. Di samping itu tentu kita memperhatikan juga karakteristik siswa, ya, termasuk latar belakang budaya. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa manfaat media pembelajaran, ya, saya sajikan beberapa hal sebagai berikut, ya, antara lain proses instruksional bisa lebih menarik, ya, proses belajar lebih interaktif, ya, dan sebagainya. Ini mengurangi verbalisme, ya. Jadi mengurangi verbalisme hanya kata-kata gitu, karena anak-anak punya kecenderungan, bukan saja anak-anak sebenarnya, ya, kita manusia punya kecenderungan ketika kita menghadapi sesuatu yang abstrak itu lebih sulit ya untuk memahami gitu. Ketika itu, dan abstraksi berbagai keilmuan itu bisa disederhanakan, ya bisa diwujudkan melalui berbagai media pembelajaran. Salah satunya game nanti ya. Kemudian proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja. Terus peran guru dosen berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, edu games ya atau game edukasi menjadi pilihan menarik menurut saya untuk bisa kita gunakan ya dalam suasana seperti sekarang ini. Jadi ini harus menjadi pilihan gitu. Ini banyak daya dukung yang kita dapatkan sesungguhnya ya, di mana sekarang pertemuannya masih sangat terbatas untuk pertemuan tatap muka. Kita harus memanfaatkan berbagai media elektronik ya, IT, ya, memanfaatkan IT. Siswa kita juga sudah didukung mayoritas ya, hampir semua siswa kita ya, sudah didukung dengan berbagai peralatan elektronik, khususnya Android ya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bisa kita cermati bersama kelebihan penggunaan games ya sebagai media pembelajaran. Yang pertama, siswa akan lebih memperhatikan ya. Perhatian siswa akan lebih besar selama proses pembelajaran karena tentu ya dengan menggunakan games mereka akan lebih tertarik gitu. Kemudian siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan karena tidak sekedar diceritakan, tapi mereka terlibat dalam permainan gitu. Kemudian guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur sebelumnya ya, sudah disiapkan sebelumnya. Lebih mudah lah bagi teman-teman guru untuk menyampaikannya gitu ya, lebih sistematis gitu kan. Jadi daya tangkap siswa kita harapkan juga lebih mudah gitu. Perhatian siswa lebih mudah, motivasi siswa lebih tinggi dan seterusnya. Yang keempat, selama proses pembelajaran tentu tidak akan terjadi kebosanan ya karena penyampaiannya lebih penyampaiannya lebih interaktif dan lebih menarik. Ini kira-kira sejumlah kelebihan penggunaan games ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, games memberikan manfaat besar ya bagi proses pembelajaran kita. Setidaknya siswa lebih senang dan tidak terasa telah melakukan pembelajaran, bahkan mereka nggak merasa. Ya, jadi proses pembelajaran bisa dilakukan secara unconscious gitu, secara tidak disadari. Mereka dengan sendirinya bisa, oh ternyata begini nanti. Jadi itu kira-kira yang menjadi manfaat yang pertama. Kemudian pembelajaran tentu tidak membosankan, ya tadi terkait dengan kegunaannya itu. Siswa dan guru akan lebih aktif, akan lebih kreatif, ya. Kemudian pembelajaran dengan memanfaatkan game itu bisa membangun semangat kerjasama, ya, atau teamwork antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih ketika gamesnya, permainannya adalah permainan-permainan kelompok misalnya gitu. Kemudian mampu mengembangkan kemampuan dalam siswa ya dalam membaca, ya berhitung, ya
dan juga memecahkan berbagai permasalahan. Ya, karena mereka langsung ya praktek langsung, membuat siswa merasa nyaman dan familiar dengan teknologi, melatih koordinasi antara otak, mata, tangan, dan motorik. Ini semua digerakkan, ya. Jadi dengan kekuatan siswa dan kelemahan di beberapa sisi, maka mudah-mudahan dengan menggunakan games ini bisa edu game ini bisa kemudian teratasi, gitu. Karena semuanya digerakkan, diaktifkan, gitu ya. Kemudian juga kita harapkan bisa meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai kelebihan ya dan manfaat dari games ini, ya tentu kita sebagai guru akan banyak memanfaatkan games ini, sehingga kita berharap proses pendidikan kita akan lebih bermakna ya bagi para siswa, bukan sekedar verbalistik, akan bermakna bagi siswa, dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sekedar setidaknya untuk mengawali ya proses elaborasi ya, proses penelusuran ya Bapak Ibu selama 4 hari ke depan, mudah-mudahan nanti menghasilkan sesuatu yang akan memberikan manfaat ya, tidak saja bagi Bapak Ibu sendiri dan juga bagi pendidikan kita secara umum. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Fitria. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan. Setidaknya yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ngasgun tadi adalah bisa merupakan jadi bekal awal kita nantinya dalam memperoleh ilmu dari Mas Dona tentunya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa kita adalah banyak sekali tantangan baik di dalam internal maupun eksternal. Untuk itu tentu bagaimana kita menyikapinya agar pembelajaran kita bisa semakin berkualitas dan semakin berinovasi juga berkreasi sehingga nantinya dapat diterima dengan mudah oleh anak didik kita. Terlebih pada tema kita kali ini yaitu Bapak Ibu tentang game, yang mana game adalah sangat disukai oleh kalangan baik anak-anak, dewasa sampai orang tua pun menyukai game. Nah, bagaimana game ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Pak Mi, suara saya kedengeran enggak? Gambarnya tidak Bagus, ada. jelas. Bagus Mbak Gambarnya Fitri. yang tidak kelihatan. Iya. Gambarnya gelap. Oh enggak apa-apa. Yang penting suaranya dengar Mas Dona jelas gitu. Karena di video saya enggak terkelihatan itu apa namanya lampu kayak bersuara gitu. Jadi saya takutnya saya ngomong nanti enggak ada suaranya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, tentunya kalau tadi banyak sekali teori yang disampaikan oleh Bapak Dokter, sekarang kita nanti menuju ke bagaimana sih cara membuat game yang menarik tentunya sebagai media pembelajaran kita, sebagai edukasi kita, yaitu nanti dengan PowerPoint. Namun sebelumnya kami perkenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini, karena Bapak Tah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tentu di dalam diklat peserta ini ada yang sudah kemarin mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Master Nusa dengan narasumber Mas Dona. Biar yang sayang lebih sayang, yang belum kenal nanti bisa sayang, maka perlu kami kenalkan kepada Bapak Ibu semua. Baik, narasumber kita Bapak Ibu pada sore hari ini, beliau adalah Mas Dona Agus Setiawan. Beliau sangat muda sekali Bapak Ibu, lahir di Grobogan 6 September tahun 1987. Nah, bisa dikunjungi nih Bapak Ibu, diikuti Facebooknya juga, Instagramnya juga YouTube-nya ya. Nanti bisa dilihat hasil karya dari Mas Dona. Di usia beliau yang masih muda ini,
banyak prestasi dan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional sampai internasional Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama guru berprestasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Kemudian pada tahun 2014 juara lomba multimedia distrik Provinsi Jawa Tengah. Kemudian masih di tahun 2014 juara bahan ajar multimedia LPMP Jawa Tengah. Kemudian kontributor portal Jateng Pintar, kemudian finalis lomba KTI tingkat Jawa Tengah. Kemudian di tingkat nasional beliau merupakan penghargaan di Microsoft Expert Education, kemudian juara e-book Kemendikbud di tahun 2018, finalis Inobel tahun 2016, 2017 dan 2018. Kemudian pemakalah terbaik seminar nasional kontributor mobile edukasi BPMPK Kemdikbud 2015 dan tahun 2016. Beliau juga merupakan finalis ONI P4TK Matematika tahun 2014 dan tahun 2015. Dan yang membanggakan sekali Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, narasumber kita mendapatkan penghargaan di tingkat internasional yaitu sebagai Duta Dinas Pendidikan di Kabupaten Grobogan dalam jelajah literasi ke Singapura pada tahun 2019. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa pada sore hari ini kita bisa bersama dengan narasumber yang hebat dan luar biasa di usia yang muda tetapi sudah karirnya sampai saat ini masih terus melakukan inovasi dan melakukan berbagai macam kreativitas dalam dunia pembelajaran. Dan tentunya pada sore hari ini Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan bisa memetik, bisa dibagi ilmunya dari Mas Dona sehingga nanti kita dapat menyalurkan, dapat memberikan, dapat kemudian kita berikan kepada anak didik kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Tentunya tidak baik kalau saya terlalu panjang dan lebar Bapak Ibu, nanti waktunya tidak cukup karena waktu berapapun dari Mas Dona kan terasa pendek sekali Bapak Ibu. Jadi langsung saja kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Dona Agus Setiawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa disampaikan apa yang diunek-unek Bapak Ibu ketika penjelasan Mas Dona kurang jelas atau apa nanti sakit diaturkan. Nanti insya Allah akan diberi solusinya. Demikian, monggo kami persilakan Mas Dona waktu sepenuhnya. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Ngasgun selaku petinggi di Universitas PGRI dan Bapak Hartono yang selalu memberikan saya kesempatan untuk berbagi selaku panitia di Master Nusa. Kemudian di sini ada Pak Muiz, ada Bu Fitria selaku kontributor di Master Nusa juga. Tidak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta pelatihan diklat game edukasi berbasis PowerPoint. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama di mana nanti kita akan membuat atau praktek menghasilkan sebuah proyek karya yang nantinya akan kita manfaatkan untuk dunia pendidikan. Ya. Mengawali kegiatan, izinkan saya untuk memaparkan presentasi sedikit. Ya. Game edukasi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dona Gustiawan. Saya di sini merupakan seorang kreator media berbasis PowerPoint, ya, menjalani kegiatan di dunia pendidikan. Di mana saya seorang guru SD, Bapak Ibu.
Jadi saya sering melakukan inovasi-inovasi Bapak Ibu di dunia digital, terutama dalam dunia pendidikan, di mana saya selalu menggunakan PowerPoint untuk basisnya. Ya. Kenapa saya harus menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu lebih familiar untuk penggunaan PowerPoint, ya. Di laptop Bapak Ibu sudah ada, pasti sudah sering menggunakan untuk media presentasi, untuk media pemaparan di kelas dan lain sebagainya. Akan tetapi ada banyak hal yang kita bisa kembangkan lagi di PowerPoint itu. Yang pertama pastinya bisa digunakan untuk presentasi, di mana kita bisa mengincludekan berbagai macam media, entah gambar, entah suara, narasi, background, ataupun video. Dan semuanya bisa dikemas dengan berbagai macam animasi yang menarik. Kemudian kita bisa mengembangkan sebuah flyer atau banner. Ya. Misal kita di suatu satuan pendidikan dituntut untuk dapat membuat banner hari kemerdekaan. Ya. Jadi kita bisa membuat sendiri dengan mengembangkan di PowerPoint. Dengan menggabungkan beberapa gambar, mengedit, menghilangkan background, dan lain sebagainya bisa dilakukan di PowerPoint. Jadi tidak usah menggunakan software yang berat-berat, harus install Photoshop, Corel, dan lain sebagainya, tidak usah. Ya. Hanya PowerPoint, entah PowerPoint 2013, 2017, dan sampai sekarang di Office 365 semuanya bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Kemudian kita bisa mengembangkan sebuah game atau video pembelajaran. Nah, ini muara kita nanti, ya. Kita akan membuat game edukasi. Ada banyak game yang kita bisa kembangkan di PowerPoint. Kemudian animasi dan media pembelajaran. Ini pastinya lebih menarik lagi di sini. Jadi nanti gamenya bisa kita include-kan di media pembelajaran interaktif. Mungkin bisa dilengkapi dengan materi, kemudian ada game, baru ada evaluasi. Nah, itu sintaks dari sebuah media pembelajaran interaktif. Kemudian kita bisa mengembangkan e-book atau komik pembelajaran. Nah, mungkin di sini ada beberapa peserta yang kemarin sudah berhasil membuat komik, ya, atau e-book, ya. Dan itu bisa kita ajukan atau kita bisa terbitkan menjadi sebuah buku ber-ISBN yang kita bisa gunakan untuk kenaikan tingkat atau kita bisa bagi ke anak untuk media pembelajaran mereka. Kemudian kita bisa melakukan latihan soal atau kuis. Kuis ini bisa berupa kuis offline ataupun kuis yang online yang nanti rekapannya masuk ke email guru. Itu sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Nah, untungnya atau keuntungan dari penggunaan PowerPoint ini untuk membuat berbagai macam media tadi 1 sampai 6 itu semuanya tanpa coding, tanpa bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita harus menjadi developer game edukasi, ya, dengan PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? Karena Bapak Ibu tidak usah menginstal aplikasi yang berbagai macam, beraneka ragam yang pastinya nanti belum tentu kompatibel dengan laptop kita atau device kita. Ya. Bapak perlu ketahui bahwa gaya belajar generasi Z di sini adalah generasi yang saat ini kita ajar, ya, di mana mereka sangat kental dengan penggunaan teknologi media digital, entah berupa media sosial atau game ataupun video-video pembelajaran yang lain, itu, ya. Mereka dari pagi sampai bangun tidur sampai akan tidur pun yang dipegang pertama dan terakhir itu adalah pasti HP atau gadget. Begitu pula dengan kita, ya Bapak Ibu, ya. Betapa kita membutuhkan sebuah perangkat itu untuk menunjang mobilitas kehidupan kita. Ya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah gadget atau smartphone itu merupakan fasilitas yang utama pada zaman sekarang. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa mendapatkan apa saja dengan penggunaan media digital di gadget-gadget itu. Ya. Kemudian manfaat game edukasi itu melatih konsentrasi anak. Anak akan terfokus kepada media yang menarik, khususnya di game. Nah, kesempatan itu kita harus masukkan sebuah materi-materi pembelajaran. Jadi tanpa disadari nanti saat anak konsentrasi ingin memenangkan sebuah game, tanpa disadari otak mereka juga merekam materi-materi yang disajikan guru di game tersebut. Nah, itu kita harus memanfaatkan kesempatan ini.
kemudian proses belajar jadi menyenangkan. Pastinya lebih menyenangkan Bapak Ibu di mana jika game-game tersebut disajikan dalam bentuk media digital, ya, di smartphone mereka, di laptop mereka yang sehari-hari mereka sangat senangi atau sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan game-game yang istilahnya memang kita sekarang harus pintar-pintar menyaring, harus pintar-pintar bagaimana memilah-milah antara game yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan game-game yang istilahnya sama sekali tidak bisa menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, itu harus kita sikapi, kita harus menjadi developer sekarang. Karena kita sendiri yang tahu kondisi anak, kita sendiri yang tahu bagaimana materi yang akan disajikan ke anak, seperti itu. Kemudian meningkatkan visualisasi. Di sini kita bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, Bapak Ibu. Ya, semisal nanti sebuah game berupa angka itu bisa divisualisasikan dalam bentuk semisal 2 buah apel ataupun 2 buah jeruk dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk suatu manfaat lain di mana kita bisa memvisualisasikan suatu objek di materi pelajaran. Kemudian mengatasi depresi, ya. Anak akan bosan, akan meningkat kebosanannya jika hanya berupa media-media itu yang kita sajikan. Entah kita mengembangkan pada saat ini, pada masa pandemi ini, kita harus kreatif, Bapak Ibu, ya. Kita tidak mungkin memberikan tugas dalam bentuk WA terus. Siswa akan bosan, siswa akan depresi dan tidak akan mau belajar lagi, ya. Oleh karena itu, kita harus menjadi developer suatu karya inovasi pembelajaran, salah satunya adalah game edukasi di sini. Ya. Jadi nanti siswa tidak akan bosan dengan materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan melalui WA ataupun melalui video conference via Zoom atau Microsoft Teams dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan dalam bentuk yang lain. Kemudian saat ini guru harus menjadi developer game edukasi, ya, sesuai tadi di mana penggunaan teknologi terutama media digital itu sangat kuat sekarang, ya. Kita tidak bisa lepas dengan penggunaan teknologi tersebut. Nah, di sini PowerPoint membuat pekerjaan Anda menjadi lebih mudah karena nanti kita bisa mengembangkan sebuah game edukasi hanya dengan berbantuan PowerPoint, ya. Nanti jadi outputnya nanti bisa dikembangkan di sebuah display aplikasi di desktop atau di laptop kita. Nah, game edukasi ini dengan PowerPoint itu ada banyak sekali yang kita bisa kembangkan. Yang pertama adalah shoot, di mana kita bisa berbentuk misal gamenya berupa tembak balon atau tembak barang tertentu, misal seperti itu. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu nanti kita mengembangkannya. Atau game match menjodohkan antara gambar dan kata dan lain sebagainya, kemudian puzzle menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk suatu gambar tertentu yang itu menyajikan sebuah materi pelajaran. Nah, itu menarik sekali, ya. Mungkin pada kesempatan saat ini karena keterbatasan waktu yang hampir hanya 1 jam, jadi nanti kita akan praktek membuat puzzle dulu. Baru pada hari kedua besok, ya, kita langsung maju di game berikutnya yaitu di game ular tangga. Nah, untuk game mayong dan sebagainya itu juga bisa dikembangkan dengan PowerPoint. Semua platform itu bisa kita jadikan PowerPoint, ya. PowerPoint itu kita bisa jadikan beberapa platform. Yang pertama adalah berbasis komputer, kemudian Android, kemudian ada website, ya. Dan nanti banyak yang bisa kita publish dengan PowerPoint ini. Oke, jadi mari kita tingkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, di mana dalam penggunaan teknologi kita harus mampu mengimbangi bagaimana gaya belajar anak. Jadi kita harus menghadirkan sebuah media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang berbasis teknologi. Ya. Dan nanti pada akhirnya kita dapat meraih prestasi, entah itu prestasi dari anak atau kita sendiri sebagai guru. Oke Bapak Ibu, itu mungkin sedikit tentang paparan di mana bagaimana sebuah media game edukasi dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Saya akan mendemonstrasikan Bapak Ibu sebuah game.
Nah, ini adalah game ular tangga bangun datar. Seperti apa tampilannya? Ini dari PowerPoint ya, Bapak saya membuatnya. Nah, ini kita dihadirkan dua dadu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya sebuah ular tangga itu identik dengan dadu. Jadi saya ambil dadu ini yang putih, coba saya klik. Nah, di sini dadu kita aplikasikan dalam bentuk kartu sekarang. Nah, itu bedanya ya. Sekarang cari rumus. Jadi dadunya itu ada 6 sisi. Jadi kita realitanya tapi kita buat seperti ini. Ya. Jadi dadu yang terpilih adalah yang nyala ini, yaitu keliling persegi panjang. Nah, kita masuk ke papan dadu seperti ini. Maaf, di papan ular tangga bukan dadu. Nah, sekarang kita mencari tadi keliling persegi panjang. Sesuai dengan model atau cara jadi kita harus sesuai dengan urutan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita mencari jawaban yang benar. Tadi mencari rumus keliling persegi panjang. Kita klik seperti ini, salah, ada keterangannya. Ya. Kemudian disuruh mencari lagi. Nah, di sini saya mencoba-coba, ya. Nah, benar, anaknya maju. Set. Sampai pada jawaban benar, selesai. Nah, di sini tanpa disadari saat anak mencoba, dia juga memperhatikan rumus-rumusnya. Nah, di sini fungsi dari game adalah membantu anak untuk mengingat atau membantu anak dalam merekam sebuah kemudian ada perintah ya, jawaban kamu benar. Sekarang tekan dadu di samping. Kita mulai merandom lagi, mengacak lagi kartunya seperti ini. Kemudian ini adalah keliling persegi. Masuk ke rumus tadi, kita mencari keliling persegi. Keliling persegi sepertinya ini saya klik dulu. Nah, di sini fungsi ular tangga juga kita fungsikan, di mana kita bisa kalau ada tangga kita bisa naik, dan kalau ada ular karena ini ularnya berupa hanya garis, jadi kita anggap saja ular. Jadi nanti dia akan turun ke kotak yang di bawahnya sesuai dengan alur ular tersebut. Kemudian kita acak lagi dadunya, akan terpilih. Nah, ini keliling segitiga. Nah, kita lari ke papan lagi. Kita akan mencari keliling segitiga. Saya coba ini, salah, salah. Siswa akan ya, dia akan mencoba tidak apa-apa, dan dari ini dia naik seperti ini. Oh, ada tangga, dia langsung otomatis naik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita acak lagi dadunya, keliling persegi panjang. Kita lari lagi keliling persegi panjang, jadi rutenya ke atas. Keliling persegi panjang, saya coba yang atas ini dulu. Oh ya benar, naik. Wah, ternyata ada ular, jadi kita turun lagi. Nah, itu. Kemudian kita acak dadu lagi, kita lihat bagaimana nanti kita bisa menang. Ya. Kita coba salah. Ini coba, oh ya benar. Oh iya, berarti langsung naik ke atas ada tangga. Kita acak lagi kartunya, keliling persegi lagi. Oh ya nggak apa-apa. Oh ini dia. Nah, dia menang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya untuk game ular tangga itu kalau kita menyesuaikan itu tidak terbatas, ya. Akan tetapi ini sebuah media edukasi yang kita kembangkan untuk di kelas atau untuk media pembelajaran anak. Nah, hal itu ini yang tanda kutip ya Bapak Ibu. Jadi tadi ular tangganya itu saya rekayasa alurnya, jadi rutenya sudah saya buat. Jadi nanti anak naik lagi ke atas, kemudian turun, naik sedikit luar tangga, kemudian masuk game. Nah, seperti itu. Ya. Tadi saya memiliki 2 dadu, jadi nanti anaknya itu bisa bermain dengan 2 opsi atau 2 alur di game ular tangga tersebut.
Nah, di sini saya ada game satu lagi, mungkin yang lebih sederhana, tapi ini lebih menarik lah untuk saya, mungkin ya. Seperti ini game puzzle, Bapak Ibu. Ini yang saya upload di portal Jateng Pintar. Jika Bapak Ibu ingin mencari sumber belajar, ada banyak di sana yang dikembangkan oleh BPMPK, bukan BPMPK, BPTIKP, ya. Itu adalah Badan Dinas Pendidikan yang khusus mengaungi di bidang multimedia. Jadi ini saya slideshow dulu seperti apa tampilannya. Nah, pilihlah potongan gambar-gambar di bawah ini untuk membentuk gambar gaya desain. Saya akan mencari-cari ya. Salah. Oh betul. Sebuah objek akan bergerak menuju area yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi sebuah suatu gambar anak sedang mendorong meja yang merupakan suatu contoh model gaya desain. Ini juga ada, mungkin nanti bisa disertakan ke nah itu Bapak Ibu sekilas tentang sebuah contoh atau game edukasi sederhana. Banyak sekali yang saya tunjukkan, tapi mungkin untuk besok saja. Jadi kita konsentrasi di sini ternyata sudah jam 5 ya. Oke, jadi kita agak ngebut ya, Jadi pada intinya nanti Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu sekarang laptop ya. Jadi Bapak Ibu akan praktek sekaligus melihat tutorial atau video sekarang yang kita tayangkan ya. Jadi Bapak Ibu silakan bagikan dua layar laptop antara Zoom dan PowerPoint. Kita akan praktek ya. Saya akan membuka PowerPoint. Jadi kita membuatnya dari nol ya. Kita benar-benar menjadi developer sekarang. Bapak Ibu, saya harap sudah memiliki aset yang kemarin sudah saya share di grup ya. Dan di sini di chat Zoom juga sudah saya sertakan beberapa contoh gambar tadi ya. Beberapa contoh gambar. Tadi ada picture 1, picture 2 itu adalah gambar apel dan gambar strawberry. Kita akan membuat game sederhana dari itu dulu. Kita hari ini akan membuat game puzzle. Ini adalah PowerPoint kosong ya Bapak Ibu. Hampir sama dengan yang tampilan di laptopnya Bapak Ibu seperti ini. Kita pertama akan membuat backgroundnya dulu ya. Ini ada layoutnya kita atur. Ini ada text box ya Bapak Ibu. Ini kita bisa hapus atau kita masuk home layout blank ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2010. Bapak Ibu yang mau menggunakan PowerPoint 2007 atau yang paling bawah 2003 itu tidak masalah ya. Saya kemarin memenangkan di tingkat Jawa Tengah itu menggunakan PowerPoint 2007. Jadi tidak usah merendah atau gimana ya. Kalau saya PowerPoint-nya jadul tidak apa-apa, tidak masalah ya. Semua PowerPoint bisa dikembangkan menjadi sebuah game edukasi. Oke. Sekarang kita ini ada sebuah layar kosong ya Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk PowerPoint 2007 ataupun 2010 itu harus kita atur desainnya di sini, ukuran slide-nya ya. Ukuran slide kita atur dengan perbandingan 16:9. Nanti masuk di custom slide seperti ini. Nanti dipilih di sini 16:9. Karena kenapa layar ini adalah layar untuk device media digital sekarang. Entah laptop, entah HP, otomatis panjang seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan background, klik kanan format background. Kemudian picture, kemudian insert. From file.
Silakan masukkan dari yang kemarin saya share ya Bapak Ibu. Aset ular tangga. Di situ ada banyak background, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu ya. Misal ini, nah seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan sebuah teks ya, insert text box ya. Kita bisa memberikan teks di sini ya. Game puzzle ya. Game puzzle, kemudian kita besarkan seperti biasa. Seperti ini. Kalau untuk judul kita identik dengan huruf yang bold atau tebal ya, seperti ini. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk keterbacaan juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Keterbacaan di sini sangat kurang sekali karena warnanya adalah backgroundnya gelap, ini teksnya juga gelap. Bagaimana kalau saya beri warna putih? Sama. Nah, bagaimana menyiasati ini? Kita harus masuk ke menu format, jadi kita blok tulisannya ini, masuk ke format. Nanti ada opsi di sini, effect option. Ya, kita pilih yang glow. Untuk glow di sini yang 2010 atau 2013 ke atas ada opsi seperti ini, glow option. Ya, kita masuk text option di sini, glow, kemudian di sini kita pilih warna karena ini teksnya putih, jadi glow-nya saya beri warna hitam. Kemudian kita besarkan ukurannya seperti ini. Jadi keterbacaannya akan bagus seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah objek nama kita, ya kita insert lagi text box, klik di sini. Nama kita Dona Agus Setiawan, ya. Kemudian kita bisa memberikan sebuah warna lagi seperti tadi. Kita berikan dia glowing agar mudah terbacanya seperti ini. Ya. Kemudian kita akan memberikan tombol next untuk masuk ke slide berikutnya. Picture. Kemarin saya belum punya tombol next. Oh ini ada, ini nggak apa-apa pakainya nggak apa-apa. Ya pakai ini insert. Kita hanya ambil yang tombol next-nya saja. Jadi kita klik gambarnya ini, kemudian masuk format, kita crop. Nah seperti ini kita kecilkan. Lepas, oke. Kemudian kita bisa beri glowing lagi, ya. Kita masuk format, efek, glow. Ya, di sini kita bisa glow option lagi. Kita beri warna yang putih, misalnya, nah, seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita harus mengatur settingan ini, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah PowerPoint biasa, seperti Bapak Ibu presentasi. Nah, fungsi-fungsi seperti Bapak Ibu presentasi untuk next, untuk previous, kembali ke sebelumnya biasanya Bapak menggunakan tombol up and down atau naik turun yang panah di keyboard, ataupun Bapak sering menggunakan mouse pointer, ya, dipencatin atau bahkan menggunakan mouse biasa di sini, ya. Nah, hal tersebut harus kita hilangkan. Ini adalah sebuah media digital, bukan media presentasi. Itu bedanya. Jadi Bapak silakan masuk di sini di settingan slideshow, ya. Kemudian masuk di setup slideshow, ya. Kemudian silakan di sini pilih browse at appears full screen, kemudian oke. Ini harus Bapak Ibu ya, karena nanti Bapak Ibu untuk pergerakan slide-slide-nya itu berdasarkan navigasi yang sudah kita buat di sini, ya. Kemudian kita bisa kembali lagi, tekan tombol rumah di sini. Nanti untuk kembali ke tampilan awal, ya, insert, picture, device. Ini saya belum punya rumah, jadi saya mengambil dari yang di PowerPoint sediakan. Di sini ada, ya. Home, tombol home mana? Oh ini home. Nah seperti ini. Ini nanti langsung otomatis muncul actionnya, hyperlinknya. Akan diperlinkkan kemana? Slide pertama. Oh ya betul. Play sound, kita pilih model suara yang bagaimana. Ini juga disediakan oleh PowerPoint, ya. Semisal klik yang standar klik, oke.
Kemudian ini kita bisa atur pewarnaannya biar bisa menarik. Nah, ini mungkin ya. Oke, sudah jadi. Kemudian ini adalah tombol next untuk lanjut ke soal halaman berikutnya. Jadi kita berikan action dia, insert. Action di sini adalah hyperlink Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat tombol ini nanti untuk slide berikutnya. Next slide, kemudian placeholder-nya pilih klik yang standar. Atau Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Ini tergantung Bapak Ibu seleranya bagaimana ya. Untuk sound itu juga istilahnya jangan terlalu apa ya Bapak Ibu berlebihan ya. Semisal nanti tombolnya berupa boom gitu ya. Nanti semua akan takut duluan. Oke, kemudian kita pilih oke. Sudah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Untuk slide di sini Bapak Ibu, di sini untuk background itu kita bisa gunakan untuk slide berikutnya dengan cara di sini ya. Kita klik background-nya, otomatis formatnya ini akan terpilih, slide, kemudian kita pilih apply to all. Otomatis nanti background-nya bisa digunakan untuk semua slide. Jadi kalau kita new slide di sini, otomatis background-nya akan sama. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah, jadi ini nanti kita menggunakan background-nya ini terlalu ramai ya, jadi kita agak beningkan atau kita putihkan. Kita buat sini insert, shape ya, kotak. Kita membuat kotak dari ujung sini sampai ujung bawah. Klik tahan, lepas, oke. Kemudian kita pilih warna putih. Kita kecilkan untuk ukuran ini seperti ini. Kemudian kita pilih di sini efek. Kita pilih soft, ya. Kita lebih apa? Kita tarik di sini. Jadi lebih smooth, lebih enak dipandang. Kemudian transparansinya kita bisa tambah sedikit, kurangi seperti ini. Ya. Jadi agak terlihat samar-samar untuk background-nya. Oke, jadi kita sekarang konsentrasi di pembuatan animasi atau puzzle-nya. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan masukkan sebuah kotak sekarang, shape seperti tadi, klik. Nah, klik tahan lepas. Kita buat kecil saja. Buat ukuran 3. Nah, bagaimana mengukur agar ini 3 cm? Kalau kita klik kotaknya di bagian atas akan muncul untuk format. Di sebelahnya sini ada ukurannya ya. Silakan dibuat 3 cm dan 3 cm ya. Nah, seperti ini. Atau buat 4 cm enggak apa-apa. Besar. Ya. Harus apa? Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah shape. Ini adalah sebuah gambar ya. Tadi saya sudah mengeser di chat itu gambar apel dan jeruk. Jadi kita membuat soal yang sederhana dulu ya. Jangan membuat soal yang sulit ya, karena kita membuatnya game yang sederhana dulu ya. Mungkin untuk bisa agak lebih sulit tidak apa-apa. Jadi ini kita klik, kemudian ada menu format di sini ya. Kita cek di sini, checklist di sini, nanti otomatis ada jendela di sebelah kanan. Kemudian di sini ada save option, masukkan file, kemudian picture, kemudian insert. Jadi kita memasukkan sebuah gambar dari local disk kita. Ya. Dari yang sudah saya beri barusan dari chat ya. Ini adalah aset untuk ular tangga besok. Ya, tidak apa-apa, disimpan saja dulu ya. Jadi nanti penasaran seperti apa sih ular tangganya. Nah, gitu. Jadi kita dari yang sederhana dulu gamenya, kita ambil apel seperti ini ya. Saya ingin membuat ini apel menjadi 1/4 bagian saja. Di sini ada pengaturan Bapak Ibu, offset left, right, top, dan bottom ya, untuk pengaturan pemotongannya. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk memotong agar pas bagaimana, tidak usah. Di sini ada pengaturannya. Di sini kita akan menggeser ke arah kanan di sini. Jadi di sini dibuat -100. Enter. Nah, jadi separuh. Kemudian bawah juga -100. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita duplikat. Ctrl D ya. Kalau peserta pelatihan saya jangan copy paste ya, jadul ya. Kita Ctrl D duplikat. Oke. Sekarang kita ubah
di sini di shape fill-nya tadi. Jika tidak boleh silakan Bapak klik kanan format picture ya. Atau di shape fill ya. Shape fill di sini. Klik. Nah, nanti atau klik di sini shape style, otomatis muncul seperti ini ya. Kemudian dari atas di sini kita balik, jadi ini kita buat 0. Di sini kita buat min 100. Enter. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memilih dua objek silakan tekan CTRL tahan, klik CTRL tahan, klik yang satunya lagi. Oke, kemudian kita duplikat, Ctrl D, tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita mengambil bagian apa yang bawah, ya, masuk di sini filenya, kemudian kita pilih yang atas. Ini yang bottom, saya beri dia 0. Kemudian yang atas itu adalah 100. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Ya. Ini yang bottom saya ganti 0, kemudian yang atas saya ganti minus 100. Oke. Jadi ini sudah menjadi bagian apel. Ini adalah bagian dari beberapa shape, 2 shape tadi. Oke, saya besarkan seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali. Kemudian untuk pewarnaan, di sini saya warnanya masih biru untuk offline-nya, maaf untuk outline-nya. Oke, saya akan berikan warna. Jadi kita mengambil beberapa objek dengan cara mouse-nya kita klik dari luar sini, tahan, lepas, nanti terpilih semua. Atau kita manual satu-satu, jadi klik, CTRL kita klik tahan, seperti ini, terpilih 4. Kemudian kita masuk shape outline di sini, pilih warna, nah seperti ini. Oke, ini adalah jawabannya nanti, jawaban benarnya nanti. Jadi kita membuat lagi untuk objek yang strawberry. Ya. Jadi kita Ctrl D, kita masuk di sini, picture, kita pilih yang strawberry seperti ini. Nah, di sini. Tinggal kita atur sekarang. Ya, kita atur untuk susunannya di. Ini berarti yang kanan ini 0, ininya min 100, enter. Oke ya, sekarang yang ini yang bottom, yang bawah 0, yang atas min 100. Jadi tertarik ke atas 100% setengahnya. Ini juga sama. Ini 0, oke. Ini 0. Kemudian yang kiri min 100, kemudian yang atas min 100. Nah, seperti ini. Sudah ada 2 potongan stroberi dan apel. Nanti Bapak bisa sesuaikan, mungkin gambarnya bukan ini, semisal berupa metamorfosis kupu-kupu, ataupun yang di tingkat SMA berupa alat pengukur suhu atau lain sebagainya, bisa disesuaikan dengan gambar atau objek materi Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuat gabungan-gabungan ini, shape-shape ini, ya. Saya akan menggeser, kita klik, geser, lepas, kita taruh sebelah sini. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat shape lagi, ukurannya 4 sama, ya 4, ini 4, enter, oke. Jadi nanti larinya apelnya ke sini. Ini saya berikan warna kuning, outline-nya hitam. Saya Ctrl D, saya geser. Nah, bagaimana agar ini benar-benar lurus? Jadi kita bisa memilih 2 objek seperti tadi, CTRL tahan, klik, ya. Kemudian kita pilih alin top, jadi pas tengah, pas atas. Ini tinggal kita geser, kita dekatkan seperti ini. Kemudian kita Ctrl D, tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Kemudian nanti rekayasanya, ini saya geser sedikit. Nah, rekayasanya nanti apelnya akan lari ke sini. Jadi nanti jawabannya akan membentuk suatu gambar apel di sini. Ini saya
Akan atur ini posisinya masih di bawah shape warna kuning. Ini saya ubah ke yang paling depan. Jadi kita klik kanan, kita pilih bring to front. Ya, kita jadikan yang paling depan. Nah, seperti itu. Nanti rekayasa seperti ini. Jadi kita taruh di sini. Kita akan mengacak-acak bangun ini, Bapak Ibu. Kita mengacak-acak. Seperti tadi, agar bisa tingginya sama, dipilih, kemudian dialin top. Ini juga sama. Pilih dan alin top. Oke, jadi kita bisa sedikit. Nah, kemudian kita bisa atur di sini. Atas dan bawah kita rata kiri. Oke, yang ini juga ini kita ubah menjadi rata kanan. Kemudian yang atas ini kita atur jaraknya agar sama. Di sini align distribute horizontal. Ini juga sama. Align distribute horizontal. Nah, rapi sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya, ya. Ini kita taruh agak ke bawah. Seperti ini. Kita masukkan sebuah shape saja untuk agar terbacanya bagus. Buat seperti ini. Kita membuat soal di sini, ya. Ini aku adalah buah yang berwarna merah. Kemudian ada perlu lagi, aku biasa hidup di dataran dan itu halus. Nah, itu. Kemudian titik, kemudian ditambah lagi siapakah aku. Nah, begitu. Kemudian kita di sini bisa beri model font, ya. Kita besarkan. Untuk formatnya di sini untuk safilnya saya ubah menjadi warna putih. Ini saya buat outline. Tekstilnya saya ubah warna hitam. Nah, kemudian di sini ada saya copy di bawah, Ctrl D itu. Kemudian di sini ada keterangan, ayo, siapakah aku? Ya. Di sini nanti ini sesuaikan dengan jumlah shape yang membentuk suatu jawaban. Karena ini 4, jadi kita buat 4. Kita pilih Ctrl D, Ctrl D. Nah, kembali, ya. Jadi seperti ini. Kita taruh di luar saja, ya. Kemudian kita mengambil satu lagi Ctrl D untuk jawaban yang benar, ya. Tadi kita pilih yang di sini. Ini benar, ya. Aku adalah apel. Seperti itu. Jadi ini apel kita taruh yang paling bawah sendiri. Ini untuk yang akan menutupinya nanti, ya. Jadi ini nanti kita buat animasi keluar untuk 4 ini. 1 kita klik tahan, klik 1, 2 lagi, 1 lagi, dan 1 lagi. Ada 4 objek yang kita beri animasi. Kemudian kita masukkan sebuah animasi dia keluar. Red.
ya, standar ya, seperti itu. Oke, kita melihat animasinya sih di animation pen ya. Untuk yang 2007 nanti di animation pen memasukkan animasinya di sebelah sini, art effect ya, berbeda mungkin untuk komposisinya. Oke, kemudian ini kita kecilkan frame-nya, kita pilih yang bawah dulu, kita atur agar dia menjadi satu seperti ini, align center, align middle seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat yang bergerak siapa saja. Tadi ada 1, ctrl tahan, 2, 3, 4. Bergeraknya ke arah kiri, ya. Jadi masukkan di animasi. Kemudian di sini art effect yang bawah sendiri, motion patch, geser line, ya. Jadi ke bawah. Karena harapannya saya ke kanan, jadi kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Ke kanannya itu juga membentuk susunan buah apel, ya. Jadi kita mengatur secara manual di sini. Saya klik ini, ini pastinya ada di bawah. Saya klik, tahan, geser, lepas. Oke. Yang ini saya klik line-nya, line animasinya. Ini saya taruh di sini, ya. Kemudian di sini ada line untuk yang bangun di objek yang bagian kanan atas ini. Gitu. Kemudian yang ini line-nya kita klik garisnya, otomatis akan terpilih track untuk jalannya. Oke. Jadi kalau kita switch seperti Bapak Ibu, seperti apa hasilnya kalau kita switch? Oh, tadi karena settingannya belum masih sudah kita ubah menjadi media presentasi. Jadi untuk tombol enter, itu sudah tidak berfungsi. Nah, ini bedanya dengan media presentasi. Jadi kita harus men-triggernya. Nah, jadi kita mengatur trigger. Jadi kalau kita klik ini, otomatis nanti akan bergerak ke sini. Ini kita harus mengetahui ini namanya apa. Nah, ini namanya adalah rectangle 5. Ya. Jadi kita beri dia trigger di sini, kita klik rectangle 5. Jadi objek ini akan bergerak kalau kita klik rectangle 5. Oke. Kemudian kita beri ini animasi close tadi 1. Tarik ke sini. Set. Oke. Kemudian ini rectangle 3, kita beri trigger. Di sini jika menggunakan 2007, di sini mencarinya ya Bapak Ibu, di sebelah kanan ada anak panah, timing, sama fungsinya, tapi untuk letaknya berbeda. Ya. Jadi rectangle 3. Oke, kemudian yang ini kita beri animasi ini keluar 1. Ya. Kemudian ini rectangle 2, timing, trigger, star effect 2. Ini kita beri animasi keluar untuk ini 1. Kemudian ini kita beri trigger rectangle 4. Beri animasi 1. Kemudian kita kontrol A di sini. Kita buat dia with previous semua. Oke. Nah, seperti apa tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Nah, kita coba di sini. Nah, dia akan bergeser. Oke. Lanjut. Di sini kita belum memberikan opsi yang salah. Seperti apa sih jika opsinya salah? Nah, seperti itu. Nah, dia akan membentuk suatu apel. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk opsi jawab benar. Ya. Kita akan membuat untuk respon di mana kalau jawabannya salah. Jadi kita membuat shape di sini. Ini ada tombol. Shape ada kita bisa manfaatkan untuk membuat tombol. Jadi kita properti gambar ini. Oke. Kita berikan dia sebuah action suara. Ya. Action, maaf bukan ini tapi di sini action. Biasanya kita menggunakan yang full text untuk atau menggunakan hammer sama. Ya. Untuk yang istilahnya menentukan bahwa ini bunyi kalau ini benar-benar salah. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita harus mengaturnya ya.
Jadi untuk 4 objek yang benar kita geser dulu. 1, kontrol tahan di daerah ditahan. 2, 3, 4. Kita buat ini yang paling atas sendiri. Oke, kemudian kita masukkan seperti ini. Sudah. Kemudian kita masuk di format. Di sini kita buat transparan. Jadi seolah tidak ada tombol itu. Ya. Seolah tidak ada tombol. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita bisa memberikan sebuah efek, ya. Kita masukkan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ini nanti jawabmu salah. Mungkin tombol silang. Di aset yang saya berikan sudah ada ini. Ya, oke. Nah, seperti ini. Ya, taruh di sini. Kita beri animasi. Baik. Dan kita beri animasi keluar otomatis. Jadi nambahnya jangan di sini, nanti akan mereplace animasi sebelumnya. Kita masuk di sini animasi, kita masuk file, oke. Kemudian ini jika kita klik apa? Nah, kita lihat dulu yang tadi, yang berupa set panjang ini. Ya, ini namanya adalah gimana kita bisa mencari nama set ini? Kita masuk format selection pen. Namanya ini. Animasi rectangle 20, ya. Kemudian kita memberikan animasi kita masuk di kemudian trigger rectangle-nya 20. Oke. Ini kita taruh di bawah sini. Ya. Ini kita buat jangan on click. Gunakan start preview semua. Jadi nanti akan muncul, ini adalah yang hijau adalah tombol, nanti animasi muncul, dan ini adalah animasi keluar. Jadi kita mundurkan beberapa detik, sebesar 1 detik. Ya. Nah, seperti apa hasilnya? Seperti ini. Kemudian kita akan mengeklik jawabannya. Seperti itu. Nah, di sini otomatis akan muncul sebuah animasi, sebuah statement tadi, aku adalah apel. Ya, aku adalah apel. Nah, seperti itu. Tapi untuk animasi, ya. Jadi kita pilih ini, di animasinya 1. Kita tahan untuk memilih beberapa objek, ya. Kemudian di sini kita pilih effect option, oke. Kemudian kita atur smooth-nya. Untuk pergerakannya kita pilih di sini yang sign. Ini yang background tadi ya Bapak Ibu, saya taruh paling belakang saja karena nanti agak mengganggu. Kemudian ini kurang manis, saya beri manisan. Saya beri yang manis, saya beri dia soft. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya, ini juga sama, nggak apa-apa. Kita blok semua, kita beri dia soft. Nah, ini kita bisa besarkan yang ini. Oke. Untuk tombol home masuk ke slide pertama, kita bisa kopikan untuk slide kedua. Ya, oke. Jadi kita lihat dari awal seperti apa hasilnya. Kita close ini. Oh ya, ini belum diberi animasi ya Bapak. Untuk backsound-nya belum. Kita masukkan backsound, insert audio on my PC. Di aset yang saya berikan kemarin tadi malam itu ada suara backsound-nya. Saya pilih yang ini, toolkit. Ini kayaknya semangat ini. Dan kita pilih play background, jadi nanti akan berputar di semua slide. Ya. Untuk 2007 nanti harus checklist satu-satu, mulai terus slide, anda dan lain sebagainya. Ya. Untuk 2010 kata ada opsi seperti ini. Oke, kita show. Nah, seperti ini. Kita masuk slide kedua dengan cara kita menggunakan tombol yang lain, kita klik keluar tidak bisa bergerak Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi sebuah media pembelajaran interaktif lagi edukasi, ya.
Di sini sangat terang sekali saya atur volumenya dengan cara di sini ada jendela baru, atau kita masuk di sini volume kita pilih low, ya seperti itu. Kemudian kita coba sesuai lagi suaranya biar agak lirik, ya. Wah, terlalu lirik. Oke, saya bisakan sedikit. Pilih yang medium aja. Oke. Enter. Nah, ini ada perintah. Aku adalah gua yang berwarna merah. Aku bisa hidup di dataran tinggi dan kulitku halus. Kalau halus kan tidak mungkin stroberi kan lokasinya apa. Ini masih belum juga Bapak Ibu, jadi terang masih belum buka sebelum kita menyelesaikan tugasnya. Ini masih belum muncul lagi teman-teman. Kita tunggu di sini. Ya, apa adalah jadi Bapak Ibu, ini mungkin sedikit tentang game edukasi. Ini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu nanti mengharapkan, jadi nanti step by step. Mungkin ini level pertama, level kedua kita harus menyelesaikan itu bisa. Di mana kita bisa membuatnya untuk tombol next-nya. Kita ambil yang di paling bawah tadi. Ini kita geser ke atas. Nah, ya apa adalah apel? Tanda seru. Klik untuk lanjutkan. Misal klik untuk level berikutnya. Nah, misal seperti itu. Jadi kita beri animasi di sini. Maaf, bukan animasi tapi action. Insert action. Ya, nanti pilih next slide, kemudian di sini klik. Atau pilih yang play sound yang lain, oke. Yang ini kita bisa gabungkan lagi seperti tadi, format, align center, align middle. Ya, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini, oke. Nah, seperti itu. Nanti kita buat slide kedua di sini. Anggap di sini nanti ada level berikutnya. Saya tulis level 2. Level 2. Jadi nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri untuk level-level berikutnya. Nah, di sini. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah profil kita. Kita bisa klik new slide di sini. Kita bisa menambahkan profil kita. Mungkin di sini text box saja. Semisal profil, ya. Nama Guna Agus Setiawan dan seterusnya, ya. Ini kita bisa besarkan. Tadi kita harus perhatikan keterbacaannya, ya. Kita masuk di sini, walaupun ini warna hitam, kita bisa besarkan. Kita bisa munculkan agar muncul dengan baik, dan kita memberikan glowing di sini, glowing option, ya tadi. Ini tombol home, kita tinggal copy saja. Kita tidak usah buat untuk action di slide yang lain, karena nanti jika kita copy objeknya otomatis untuk fungsi slide-nya triggernya tetap sama, ya. Jadi di sini kita beri tambahi sebuah button tombol, ya. Nah, di sini kita nanti masukkan ke slide berapa? Slide, jadi itu slide keempat, oke. License, oke, klik. Kita ubah warnanya biar lebih seperti ini. Oke, kita coba dari awal.
Berikutnya. Nah, dia masuk ke level 2 ya. Ada tombol back, ada tombol profil kita, nanti bisa ditambah untuk foto kita dan sebagainya. Kita akan membuat tombol exit sekarang. Kita masukkan tombol exit, insert picture. Kita mengambil dari tombol yang salah tadi. Nah, ini dia. Ini tombol exit untuk di PowerPoint-nya. Nah, jadi kalau kita klik ini nanti otomatis PowerPoint-nya berhenti. Kita insert, action, hyperlink kemana? Ke end show. Jadi untuk berhenti show-nya, PowerPoint show. Ini tinggal kita copy saja. Pastekan di sini, pastekan di sini, dan di sini. Jadi di mana saja kita bisa keluar. Oke. Jadi kita mulai dari awal lagi. Belum. Nah, otomatis dia keluar. Nah, di sini kita settingannya masih berupa media PowerPoint. Ya, walaupun sudah settingan di dalamnya berupa media PowerPoint interaktif. Kita harus menyimpannya sekarang ya, simpan dulu. Simpan save. Ini adalah simpan untuk PowerPoint standar. Kita tidak itu, kita menyimpannya di format lain, ya, tetap di PowerPoint. Akan tetapi untuk settingannya, untuk nama kita ubah semisal game puzzle. Saja lah game puzzle mata pelajaran apa boleh, ya. Nah, di sini settingan tipenya kita perhatikan. Di sini kita harus PowerPoint show. Jadi kita save. Nah, apa bedanya dengan simpanan yang sebelumnya tadi? PowerPoint nanti kalau kita klik otomatis akan muncul tampilan seperti slideshow. Jadi tidak muncul untuk settingan seperti ini. Itu perbedaannya. Oke. Oke, itu Bapak Ibu mungkin untuk materi saat ini ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.30. Kita mungkin akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba, bisa lanjut ke level-level berikutnya. Nanti saya akan share untuk hasilnya di kolom chat PowerPoint. Nanti bisa dibuka-buka, ya. Oke, mungkin dari saya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bu Fitriah memandu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Terima kasih Mas Donel, luar biasa sekali menarik nggih Bapak Ibu tentang materi pembuatan game tadi. Nah, ini rasa kalau kita kasih seperti itu tidak bosan sepertinya anak-anak didik kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir beserta di kelas sore hari ini ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Dua penanya dulu mungkin, monggo Bapak atau Ibu. Bu Kusti ingin ada disampaikan Ibu? Halo Ibu Kusti Mutfiah. Atau yang lain, monggo. Yang lain, Bapak atau Ibu, monggo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bu Aswiyah. Dari mana Bu? Dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, gimana banjir mboten Tegal? Alhamdulillah mboten Bu. Nah, gitu. Monggo silakan Bu Aswiyah dari Tegal, mungkin ada disampaikan atau ditanyakan. Ini nanti rekaman dari video ini nanti diupload tidak nggih biar bisa mengulang untuk Sampun, itu atau ada yang lain Bu Aswiyah? ampun. Terima kasih Bapak Ibu peserta di kelas sore hari ini untuk semuanya. Mungkin ini pertanyaan yang sama yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Perlu kami sampaikan bahwa setiap kali diklat yang kita lakukan, setiap hari kita akan nge-share link tentang terkait dengan
rekaman video Zoom yang kita lakukan ini. Jadi jangan khawatir yang mungkin sinyalnya lagi tidak baik, sering ketinggalan, terlempar masuk, bisa nanti menyimak di video rekaman karena ini juga dilakukan terrekaman. Itu nggih Bu Asliah nggih. Terima kasih. Sami-sami. Yang lain mungkin dari Bapak, kalau tadi dari Bu Aslinya mungkin dari Bapak Anton mungkin ini mau tanya nih Pak Anton dari Tangerang nggih. Atau yang lain monggo Bu. Bu siapa ini ya? Atau sudah cukup? Sudah jelas kiranya nggih Mas Dona menjelaskannya sangat jelas sekali tadi ya dengan begitu teliti dan apa ya? Sangat detail, terperinci gitu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa menyimak, melihat lagi rekaman yang disampaikan oleh Mas Dona, kemudian bisa mencoba nanti malam membuatkan game untuk anaknya mungkin ya, untuk pelajaran bermain sama anak-anaknya untuk latihan. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi kami sampaikan bahwa kita pelatihan di diklat sore hari ini, nanti sampai 4 hari ke depan, kita masih ada sekali, yaitu besok sore Bapak Ibu. Nggih. Jadi untuk yang 2 hari terakhir, nanti kita fokus ke pengerjaan LK dengan koordinasi melalui grup WA. Maka kalau tidak ada yang ditanyakan, kiranya sudah cukup jelas yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih sekali Mas Dona atas ilmunya luar biasa. Semoga sehat terus nggih Mas. Tidak kebanjiran Semarang. Amin. Sehat terus semoga dan Bapak Ibu semua peserta diklat. Terima kasih. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan dalam bimbingan Allah, dan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah apapun, baik itu banjir ataupun yang lainnya, semoga diberi kesabaran dan kekuatan, dan semoga musibahnya segera dihilangkan dari muka bumi ini. Dan saya khususnya yang bertugas mendampingi Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, kemudian kepada Bapak Dr. Ngasbun, kemudian Pak Hartono, dan seluruh kru dari Master Nusa, dan tak ketinggalan pula terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama kepercayaan Bapak Ibu peserta diklat, Bapak Ibu Guru Nusantara yang sudah percaya terhadap Master Nusa, dan atas kerjasamanya tanpa Bapak Ibu semua Master Nusa bukanlah siapa-siapa, dan semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat sekali buat Bapak Ibu khususnya dan tentunya umumnya kepada dan masyarakat di sekitar Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun sebelumnya bisa diambil fotonya, itu videonya dinyalakan, jangan di-stop biar kelihatan wajah-wajah yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali kami sampaikan. Kami haturkan sugeng istirahat, sugeng santan. Kita bertemu kembali di waktu dan jam yang sama, yaitu besok sore, masih dalam diklat edukasi dengan PowerPoint. Dari kami cukup sekian. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Ibu absennya ditunggu yang belum absen. Matur nuwun.